Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya. Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Diklat Interaktif Pengembangan Karir Guru dan Panduan Persiapan Menghadapi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru tahun 2026 mendatang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dengan antusiasmenya dan sampai pagi ini di link Zoom kita itu sudah bergabung hampir sudah 500 peserta, bahkan ada peserta lain yang mau bergabung itu kami bisa tampung hanya di link YouTube. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryani Abidin, biasa dipanggil Ibu Riani. Saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif sekaligus founder dari Artana Education Consultant yang menyelenggarakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada pertama Bapak Teguh Renggayatna, SPDMM, Analis SDMA Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kemudian Bapak Dodi Irawan, ST, MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Bapak Hafid Hertian Esos, PLT Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Bapak Hamami SIP, Bidang Pembinaan Pendidikan SMP, Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Bapak Sayuti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Bapak Usep Saipul Anwar MPD, Kepala Seksi Peningkatan Mutu PTK, Kasih Umpek, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pagi hari ini merupakan yang sangat saya hargai adalah kehadiran Bapak Ibu semua ya dalam kesempatan ini. Ini membuktikan semangat untuk Bapak Ibu belajar dan mengetahui informasi lebih jauh tentang uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru tahun 2026. Bapak Ibu, sebelum saya mulai acara ini, sekilas saya ingin menyampaikan tentang profil dari Artana Education Consultant selaku penyelenggara kegiatan. Kami berdiri sejak tahun 2014, fokus kepada peningkatan pengembangan kompetensi guru melalui diklat dan pendampingan untuk pengembangan karir guru. Nah, kami sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, Kemendikbudrismen, dan beberapa perguruan tinggi, khususnya untuk merencanakan materi-materi diklat dan narasumber yang kredibel. Bapak Ibu sekalian, dasar pemikiran dilaksanakannya diklat kita pada pagi hari ini adalah karena banyaknya muncul peraturan baru terkait dengan kenaikan pangkat guru, yaitu sejak munculnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, sehingga banyak guru yang belum memahami langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk cepat dan tepat dalam meraih jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selamat datang di iklan interaktif ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya tidak hanya sedang bersiap menghadapi uji kompetensi, tetapi juga sedang menyiapkan diri menjadi seorang guru yang lebih unggul, adaptif, dan terdampak. Melalui diklat interaktif ini nanti kita tidak hanya belajar memahami materi dan strategi-strategi uji kompetensi, tapi juga saling menguatkan kepercayaan diri, ketajaman berpikir, dan kesiapan Bapak Ibu selaku guru yang profesional. Baiklah Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan juga, peserta diklat pada pagi hari ini sudah Dibelokkan saja. terdaftar
Sudah terdaftar sebanyak lebih kurang sampai pagi ini sekitar 700 orang guru, ya. Itu masih tetap ada pendaftar-pendaftar baru selanjutnya. Yang terdiri dari guru TK, SD, dan SMP dari Kabupaten Tangerang, Serang, dan Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak. Kemudian dari SMA dan SMK-nya dari Kabupaten Tangerang, Serang, dan Kota Serang, serta Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak. Kemudian guru TK, SD, dan SMP dari Kota Bekasi. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan juga terima kasih ya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tangerang, Seragon, Pandeglang, dan Lebak, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Pandeglang, serta Kota Bekasi, yang telah mendukung kegiatan ini dengan melakukan sosialisasi kepada guru-guru di wilayah kerjanya masing-masing. Saya berharap diklat ini dapat memberi pengetahuan, informasi kepada Bapak Ibu tentang mekanisme uji kompetensi yang sebentar lagi akan berlangsung dan merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu dengan golongan tertentu, yaitu golongan 3B, 3D, dan 4C. Acara ini insya Allah akan berlangsung selama 2 jam dengan metode interaktif, dan kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama topiknya adalah tentang peranan Dinas Pendidikan dalam uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru di tahun 2026. Lalu strategi persiapan dokumen UKKJ Jabatan Fungsional Guru agar lolos verifikasi dan validasi berkas. Kemudian nanti sesi kedua kita akan membahas tentang ulasan bentuk soal UKKJ Jabatan Fungsional Guru berbasis SGT dan studi kasus. Nah, pada setiap sesi nanti kita akan membuka forum diskusi tanya jawab sekitar 15 sampai 20 menit per sesinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu secara optimal. Nah, baiklah Bapak Ibu guru semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diklat ini saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkahnya bagi kita semua, dan pengetahuan yang kita peroleh ini membawa manfaat buat diri kita, keluarga, dan peserta didik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu guru semua, untuk sesi yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Hafid Hertian Esos, selaku PLT Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Silakan Pak Hafid. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Aryani Apidin, MSI, selaku Direktur Eksekutif dan Founder Artana Education Consultant, yang telah melaksanakan atau menyelenggarakan kaitan dengan diklat interaktif, memberikan sosialisasi persiapan untuk para jabatan fungsional guru, khususnya di Kabupaten Pandeglang, agar nanti dalam pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru ini, rekan-rekan kita para tenaga pendidik bisa meraih hasil yang optimal dan maksimal. Yang saya hormati para narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, ada Pak Teguh, salam sehat Pak Teguh. Juga yang saya hormati juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, salam sehat, salam kenal.
Semoga kita semua, khususnya yang hadir dalam ruang Zoom ini, senantiasa diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, izin perkenalkan saya Hafid Hertian selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Yang mana betulnya saya secara definitif tugas dan jabatan saya adalah Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Namun karena ada kekosongan di bidang ketenagaan, saya diberikan tugas tambahan selaku pelaksana tugas di bidang ketenagaan. Baik Bapak dan Ibu, saya mencoba izin untuk memaparkan kaitan dengan peranan Dinas Pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang dalam rangka kita memberikan sosialisasi persiapan UKKJ JF Guru ini. Izin host barangkali untuk menampilkan presentasi apa dari saya. Ya, sebaiknya dari Bapak aja biar timernya bisa disesuaikan, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, barangkali karena ini ada 4 narasumber ya, barangkali saya singkat saja. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah. Jadi saya kok tidak ada ya? Di layar saya tidak muncul ini. Izin Ibu barangkali bisa di-share dari Oh, Zoom. baik Pak. Saya coba dari tempat saya ya Pak ya. Ya. Pak, di close dulu Pak dari Bapak. Stop dulu layarnya. Masih muncul Bu? Sebentar Pak. Ini. Nah, ya ini yang dari saya Pak. Ini udah terlihat Pak? Oh ya, Ibu. Nah, ya udah. Ini Bapak punya ya. Ini silakan Pak. Oh ya. Ya Ibu, barangkali bisa next ke slide berikutnya. Landasan hukum barangkali tidak perlu disampaikan Ibu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu yang akan mengikuti KKJ ini pasti memiliki beberapa pertanyaan ya, itu di kompetensi, kemudian seperti apa nanti pelaksanaannya, mekanismenya seperti apa, gitu ya. Instrumen dan materi yang akan diujikan itu apa saja. Nah ini insya Allah pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa kita kupas barangkali ya. Lanjut barangkali Bu. Lanjut Ibu. Saya singkat saja barangkali ini. Lanjut Ibu. Slide berikutnya. Next. Nah ini, Bapak Ibu, konteks dari uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru ini akan menjadi dasar penilaian kompetensi Bapak Ibu
dan nanti materi uji ini akan dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu kompetensi teknis, yang mana kompetensi teknis ini merupakan menguji Bapak Ibu dalam kemampuan inti melaksanakan tugas Bapak Ibu sebagai guru. Nah, di dalamnya ada 4 pilar, ya: pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Kemudian kelompok yang kedua ini kaitan dengan kompetensi manajerial, yang mana di dalamnya ini akan diukur dan diuji kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola tugas, kerjasama, mengambil keputusan. Di sini ada 8 poin, ya: integritas, kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, juga Bapak Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di kelompok ketiga ini ada kompetensi sosio-kultural, yaitu yang mana nanti Bapak Ibu akan diuji kemampuan berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat kita yang majemuk. Nah, pada intinya nanti semua semakin tinggi jenjang jabatan, tingkat penguasaan dan penerapan kompetensi yang dibutuhkan pun akan semakin kompleks. Next, Ibu. Nah, ini sebagai gambaran instrumen uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru ini untuk UKKJ ahli pertama ke ahli muda. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti UKKJ ini yang sudah memiliki jabatan tertinggi di jenjangnya. Seperti kita ketahui bahwa jabatan ahli pertama ini dalam posisi golongan ruang 3A dan golongan ruang 3B. Nah, Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk mengikuti UKKJ ini adalah guru yang sudah memiliki jenjang jabatan ahli pertama golongan ruang 3B untuk naik 1 tingkat ke jabatan ahli muda, yaitu ke golongan ruang 3C nanti. Begitu juga dan seterusnya. Nah, ini instrumen uji kompetensi untuk UKKJ ahli pertama ke ahli muda. Ini instrumennya yaitu situasional judgment test, yang mana nanti situasional judgment test ini merupakan kompetensi teknis inti penilaian dari kemampuan melaksanakan tugas pokok guru. Ini kemudian untuk jenjang jabatan ahli muda ke ahli madya, ini ada tambahan selain instrumen situational judgment test, juga ada studi kasus. Studi kasus. Nah, untuk kemudian ahli madya ke ahli utama, ini selain situational judgment test, ini ada simulasi coaching dan wawancara. Nah, ini gambaran instrumen uji kompetensi yang akan Ibu laksanakan nanti. Lanjut, Ibu. Lanjut. Slide berikutnya, Ibu, izin. Nah, ini lini masa uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru periode pertama di tahun 2026 ini. Ini ada 10 tahapan, yang mana kita pada kondisi saat ini kita berada dalam tahapan
keempat dan kelima. Yang pertama, ya, ini kita diawali dari pengusulan peserta atau calon peserta oleh dinas. Ya. Kemudian yang kedua, pendaftaran oleh peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan melakukan pendaftaran secara mandiri melalui SIM PKB termasuk upload berkas pendukung. Nah, kemudian berikutnya dilakukan verifikasi yang pertama, yaitu verifikasi dan validasi berkas ajuan oleh tim uji kompetensi. Nah, pada tanggal 17 sampai 19 Juni, pada hari ini kita posisi pada tanggal 20 Juni, ini adanya perbaikan dilakukan secara mandiri oleh peserta sesuai dengan hasil perpal. Nah, kemarin kami sudah melakukan verifikasi dan ada beberapa calon peserta UKKJ yang proses usulannya harus direvisi. Nah, ini perlu diketahui di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, guru ahli pertama ke ahli mudia ini jumlah usulannya ada 204. Kemudian di proses usulan yang diterima ada 154 orang dan direvisi ada 50 orang. Untuk guru ahli muda ke guru ahli madya, ini jumlah usulannya ada 655 orang, diterima 440 orang. Kemudian proses usulan yang direvisi ada 215 orang. Nah, mudah-mudahan untuk calon peserta UKKJ nanti yang berkas usulannya direvisi ini bisa memenuhi syarat dan bisa mengikuti UKKJ nanti. Nah, setelah itu pada tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni ini akan dilaksanakan verifikasi kedua, verifikasi dan validasi berkas ajuan oleh tim uji kompetensi. Nah, kemudian di tahap berikutnya ini di lini masa tanggal 25 sampai 30 Juni nanti ini di tahapan pengumuman dan penjadwalan. Nah, pengumuman peserta yang telah lulus verifikasi dan validasi, peserta dapat melihat jadwal tes yang telah ditentukan. Tentu saja melalui aplikasi SIM TKB Bapak Ibu masing-masing. Kemudian tahapan berikutnya, ini pada tanggal 9 sampai 10 Juli, ini sesi penyampaian informasi terkait pelaksanaan tes, tahapan dan aturan yang berlaku melalui mekanisme coaching klinik. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu jadwalkan atau agendakan nanti, ini pelaksanaan tes tertulis, ini di tanggal 14 sampai 24 Juli 2026, untuk peserta UKKJ guru ahli pertama ke ahli muda. Kemudian coaching klinik dan wawancara secara daring ini di tanggal 18 sampai 24 Agustus 2026 untuk guru ahli muda ke madya. Nah, kemudian di tahap berikutnya di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 nanti ini pengolahan data ya, dari Ditjen GTK PG. Nah, kemudian pada tanggal yang terakhir pada tanggal 9 sampai 11 September nanti ini pengumuman kelulusan ya, peserta yang lulus dan penerbitan sertifikat kelulusan dan surat rekomendasi. Itu lini masa UKKJ jabatan fungsional guru periode pertama di tahun 2026 ini. Kemudian berikutnya, next Ibu izin. Nah, ini peranan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang sebagai tim uji kompetensi daerah. Ya.
Tim uji kompetensi daerah adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, kemudian unsur BKPSDM dengan rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama, peranan kami yaitu melakukan verifikasi dan validasi data potensi peserta uji kompetensi, melakukan pendataan awal dan potensi peserta ke dalam satuan pendidikan secara online dengan menggunakan formulir pendataan dengan kategori angka kredit yang sudah mencukupi untuk mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian masing-masing guru di satuan pendidikan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian berikutnya mengajukan usulan calon peserta UKKJ dan UKPJL ya. Barangkali untuk UKPJL jabatan fungsional bukan pada kesempatan ini karena UKPJL adalah uji kompetensi pengelola jabatan lain seperti jabatan kepala sekolah dan pengawas nanti akan menyusul. Kemudian ya, kita fokus ke UKKJ jabatan fungsional guru di bidang pendidikan melalui sistem uji kompetensi dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan masing-masing jabatan fungsional di wilayah kami. Kemudian memastikan peserta uji kompetensi melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan pada sistem uji kompetensi, kemudian mengusulkan tempat uji kompetensi dan pengawas uji kompetensi melalui sistem uji kompetensi. Kemudian berikutnya peran kami yaitu mengajukan permohonan fasilitas ruang virtual kepada UPT Ditjen GTK untuk pelaksanaan uji kompetensi secara daring ya, khusus bagi peserta yang di daerah khusus. Kemudian melakukan coaching klinik kepada peserta uji kompetensi terkait persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi bersama tim uji kompetensi pusat. Kemudian membentuk dan menetapkan tim helpdesk, ya, tim pusat bantuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi, dan yang terakhir mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tahapan 1 sampai 7 dan tugas lain yang terkait dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Next, Ibu. Nah, ini rangkaian kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru di tahun 2026 periode pertama di Disdikpora Kabupaten Pandeglang. Yang pertama proses pendaftaran awal potensi peserta uji, kemudian verifikasi dan validasi peserta uji potensi, kemudian next Ibu, pendaftaran, next Ibu. Pendaftaran peserta uji kompetensi, kemudian tahapan perbaikan dokumen peserta uji kompetensi, kemudian tahapan berikutnya sesuai dengan lini masa pengajuan uji kompetensi, verifikasi berkas, pengumuman dan penjadwalan, coaching klinik, pelaksanaan tes, pengolahan data sampai dengan ke pengumuman kelulusan. Terakhir, next Ibu. Nah, ini data usulan calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru untuk Kabupaten Pandeglang. Ini dari guru ahli pertama ke ahli madya jumlah usulan ada 204. Yang diterima untuk saat ini 154. Untuk ahli muda ke ahli madya ada 655. Kemudian yang diterima 440. Jadi total yang diterima sampai dengan saat ini 594. Nah, kenapa ini tidak ada guru madya ahli madya ke jenjang berikutnya? Karena
kami belum mendapatkan kuota jabatan fungsional tersebut dari Kemendikbudrismen. Jadi untuk yang proses usulannya masih revisi, barangkali masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki. Ini sejumlah 265 orang, yang mudah-mudahan pada verifikasi berikutnya ini bisa masuk untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Saya ucapkan selamat mengikuti diklat interaktif ini. Semoga dengan dilaksanakannya diklat interaktif ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti UKKJ Jabatan Fungsional Guru. Sekali lagi terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Artana Education Konsultan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan semoga Bapak Ibu para jabatan fungsional guru mendapatkan hasil yang maksimal nanti dalam pelaksanaannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Hafid Hertian dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Makasih ya Pak ya atas presentasinya. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hamami, SIP, Bidang Pembinaan Pendidikan SMP, Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Namun sebelum beliau menyampaikan materinya, saya ingin membacakan terlebih dahulu daftar riwayat hidup beliau. Pak Hamami lahir di Serang 2 Januari 1981. Beliau menjabat saat ini sebagai Bidang Pembinaan Pendidikan SMP, Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan GTK. Tentunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Pendidikan beliau, latar belakangnya adalah di SD Negeri Pancamarga, kemudian SLTPN 1 Serang, SMU Negeri 1 Serang, dan S1-nya didapatkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara pada tahun 2005 sampai selesai di 2009. Nah, silakan kepada Pak Hamami untuk menyampaikan presentasinya, Pak. Apakah perlu dibantu atau dari Bapak saja langsung? Oke, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hamami. Izin Ibu, terima kasih pada Ibu Aryani Abidin sebagai penyelenggara kegiatan, Bapak Ibu perwakilan dinas seprovinsi Banten ini Punten atau Tidak, Pak. hanya beberapa? Tidak Oh, tidak saja semuanya, ya. hanya 3 Bapak kabupaten. Hafid dari Disdikpora Pandeglang. Nah, saya lihat juga tadi ada Pak Usep gitu dari Kabupaten Lebak. Ah, Halo Bapak Ibu peserta diklat interaktif yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya perlu klarifikasi dulu. Tadi disampaikan riwayat hidup gitu kan. Udah Ya. fit. Saya sebetulnya sebagai operator Ibu mohon izin. Sebetulnya sedianya hari ini yang akan menyampaikan adalah Pak Kasubag Umpag Umum dan Kepegawaian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Dikarenakan ada satu hal beliau tidak bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi mohon izin walaupun sebagai cadangan begitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bisa bermanfaat. Gitu. Saya mulai saja Bapak Ibu, saya izin share materi begitu ya.
Izin Ibu mungkin dari pihak Ibu saja Oh, untuk baik. materinya gitu. Ya, iya, Pak. Iya, ternyata tidak muncul ya. Iya, Pak. Ini ya, Pak. Oke, siap Ibu. Iya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. peserta Diklat Interaktif yang mau saya banggakan. Ah, Mungkin punten Ibu yang kiriman saya yang kedua Bu. Ini yang Ya, pertama ya. Yang saya kirim ke yang kedua Bu untuk ditampilkan. yang kedua, bukan yang ini Ya, ya? Ini bukan. ah, Bukan ini ini, ya, Pak. ini yang pertama Bu. Yang kedua lebih lebih simpel. Oh iya, sebentar ya, Pak. Oh ini, Pak. Ini ya, Pak. Oke, iya Ibu. Oh, ya. Baik, Ah, saya mulai saja Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Ah, Pada dasarnya materi ini mungkin akan sama dengan apa yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber yang pertama, karena kami menerima dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Ibu sekalian. Jadi secara umum materi yang mungkin akan saya sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh narasumber yang pertama. Dari landasan hukum gitu ya. Lanjut Bu, izin. Nah, dan sebagainya. Mungkin tidak jauh berbeda begitu ya. Tapi tidak apa-apa sambil uh, berbagi lah begitu ya. Tadi Pak Hafid dari Disdikpora Pandeglang ada beberapa yang mungkin dilewat. Coba saya bahas gitu ya. Dalam uji kompetensi ini sebetulnya ada dua uji kompetensi betul yang diselenggarakan oleh kementerian. Yang pertama adalah uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau UKKJ, di mana UKKJ ini diperuntukkan untuk jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik. Namun ada juga uji kompetensi perpindahan jabatan lain, seperti jabatan fungsional pamong belajar dan jabatan fungsional penilik. Lalu sebetulnya ada satu lagi sebetulnya kalau kita mengacu pada kegiatan tahun yang sebelumnya, yaitu jabatan fungsional pengawas untuk uji kompetensi perpindahan jabatan lain gitu. Oke, lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan uji kompetensi ini, setiap kabupaten kota itu diberikan formasi yang diberikan oleh Kementerian
Menpan RB begitu ya, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ini menghitung berapa formasi setiap kabupaten kota. Dan alhamdulillah bagi kabupaten kota yang sekarang akan mengikuti uji kompetensi, artinya mereka sudah diberikan rekomendasi oleh Kementerian Menpan RB ini. Oke, mangga lanjut Bu. Lini masa. Tidak jauh berbeda mungkin Bapak sekalian yang sudah disampaikan oleh Pak Habib tadi, gitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi guru tahun ini 2026 akan ada 2 periode. Periode pertama mungkin akan sasaran dalam waktu dekat ini di bulan Juli untuk pelaksanaannya gitu ya. Lalu selanjutnya di periode kedua itu di bulan Oktober kalau tidak salah. Mangga lanjut Ibu. Lalu kaitan dengan lini masa ini juga tadi sudah diulas oleh Pak Hafid gitu ya. Enggak, Ibu punten lanjut lagi. Nah, ini untuk periode kedua pelaksanaan, di November ternyata untuk periode kedua pelaksanaannya begitu ya. Lalu next Bu. Nah, ini untuk Kabupaten Serang ya, Bu. Peserta UKKJ Kabupaten Serang untuk guru ahli pertama yang akan mengikuti, sasaran yang ada di sistem adalah 112. Tapi dari data tersebut ternyata yang mengikuti atau yang melakukan registrasi hanya 67 guru saja. Lalu kemudian dari guru ahli muda yang akan mengikuti uji kompetensi ke guru ahli madya sebanyak 711 dari sasaran yang ada gitu ya. Tetapi yang mendaftar hanya 506. Kami belum menemukan apa permasalahan dari jumlah ini tidak semuanya mendaftar gitu. Nah, kami sedang coba cek ke lapangan apa sebenarnya kendala yang dialami oleh guru-guru yang ada di kami gitu. Lalu kemudian untuk guru ahli padya memang sama halnya dengan Pandeglang, kami tidak mendapatkan formasi untuk guru ahli madya ke ahli utama. Lalu next Ibu, tugas tim uji kompetensi daerah sama mungkin yang tadi disampaikan dari Pandeglang. Oke, lanjut persyaratan. Nah, persyaratan persyaratan ini ada 2 sebetulnya, persyaratan peserta dan persyaratan dokumen begitu ya. Untuk persyaratan peserta memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1, lalu yang kedua menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional, yang ketiga menandatangani fakta integritas, yang keempat memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Lalu kemudian ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional gitu. Lalu untuk dokumen, hasil pindai scan ijazah terakhir, hasil pindai scan SK jabatan terakhir, hasil pindai SK kenaikan pangkat terakhir, dan seterusnya. Ini dilakukan melalui SIM PKB masing-masing. Ya. Untuk persyaratan dokumen, karena dokumen diunggah lewat akun SIM PKB masing-masing. Lanjut, Bu. Persyaratan tempat uji kompetensi, persyaratan itu yang pertama adalah akses lokasi mudah dijangkau, memiliki koneksi internet kuat, jaringan listrik yang memadai, 1 ruang uji kompetensi memiliki kapasitas maksimal 30 peserta, dan didampingi oleh pengawas ujian yang telah ditetapkan. Rencana kami di Kabupaten Serang akan melaksanakan di 2 lokasi, Bu, sebagai tempat uji kompetensi yang kami usulkan ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan di GTK Provinsi Banten, karena mereka yang memverifikasi 2 tempat ini, yaitu SMP 1 Cirwas dan SMP 1 Keramat Watu. Kami memikirkan persyaratan dari
lokasi ini begitu ya, dari persyaratan-persyaratannya, maka dua lokasi itulah yang kami anggap memenuhi persyaratan gitu. Tapi kami belum mendapatkan keputusan akhir untuk lokasi uji kompetensi ini. Mangga lanjut Ibu. Untuk materi uji kompetensi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Afin gitu ya. Ada kompetensi teknis, kompetensi manajer, dan kompetensi sosial kultural. Mangga lanjut Ibu. Lalu kemudian instrumen juga sama sudah disampaikan oleh Pak Afin tadi gitu ya. Untuk ahli pertama ke ahli muda itu hanya SJT saja. Lalu kemudian untuk ahli muda ke ahli media ada SJT dan studi kasus. Lalu untuk ahli media ke ahli utama itu ada SJT, simulasi coaching dan wawancara. Nah, mangga lanjut Bu. Ya, sudah saya. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat bagi Pak Bu sekalian. Dan mungkin kita lebih ke diskusi saja gitu. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Hamami. Terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan menambah wawasan yang lebih intens kepada para peserta Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Selanjutnya ini kami sebenarnya mau mempersilahkan Bapak Dodi Irawan ya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ya, tetapi tadi sudah masuk di Zoom Bapak Ibu, tetapi tercampak katanya keluar, sehingga untuk bergabung kembali itu susah, sulit. Karena sudah kapasitas Zoom kita hanya 500 peserta. Nah, jadi mungkin sebelum beliau kita persilakan dulu Bapak Teguh Renggayana, SPD MM dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Tadi saya lihat sudah ada di link Zoom. Silakan Pak Teguh untuk presentasinya, Pak. Teguh. Iya, silakan Pak. Terdengar, Bu Aryani? Iya, terdengar Pak Teguh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Aryani dari Artana Education and Consultant dari Jakarta yang telah membuat acara ini, dan kita difasilitasi guru-guru Banten mulai dari SMA, SMK, dan SKH serta SD SMP ya di kabupaten kota dan TK secara gratis ya Bu ya. Iya Pak, Insya Allah. Jadi alhamdulillah ini untuk menambah wawasan para guru-guru kami di Provinsi Banten dan di kabupaten kota. Terima kasih juga kepada yang telah hadir dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga. Ada yang olahraganya tadi di Kabupaten Pandeglang kan, dan di Kabupaten Serang, serta Lebak. kalau saya lihat di flyer itu ada Kabupaten Lebak. Ya, salam hangat bagi semuanya dan dihaturkan salam dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Pak Haji Dr. Haji Jamaluddin, MPD. Kali ini beliau tidak bisa sempat hadir di Zoom ini karena sedang ada kegiatan di Plaza Aspirasi di KP3B di Provinsi Banten, Bu. Permohonan maaf dari beliau dihaturkan ke Ibu sebagai penyelenggara dan kepada rekan-rekan semua. Iya Pak, terima kasih.
Baik, kita mulai saja. Mungkin kalau saya membahas kembali apa yang telah dibahas terkait dengan konten materi, share screen. Sudah ada screen ya, Bu? Ya, sudah Pak, sudah terlihat. Iya, tapi ini tampilannya masih Zoom Pak, bukan materi Bapak. Sudah mulai Ya. lihat. Bisa ya terlihat ya? Masih ini Pak, masih tabel Windows, Windows Explorer, belum materinya. Iya, Sekarang udah terlihat, Bu, materinya? belum terbuka Pak. Ya, ini sudah. Mungkin di apa? Di Sudah terlihat? ya sudah terlihat, cuman belum full screen Pak. Oke, Tampilan. Bu. Agak besar, Bu, terlihat ya? Sudah Pak. Hanya saja masih banyak icon-icon dari ya komputer Bapak nih, dari laptopnya. Mungkin di tampilan full screen-nya Pak, di bawah itu ada klik full Bentar. screen. Sekarang gimana, Iya, Bu? sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih kepada Bu Ariani. Bu, kita mulai saja. Yang pertama adalah saya tadinya ingin bisa memberikan sedikit materi, Bu, diskusi kita hari ini. Tapi kita memberikan pengantar saja, Bu, karena materi-materi secara konten substansi sudah dijelaskan dari teman-teman kabupaten kota. Kami akan memberikan pengantar di uji kompetensi, tapi sebelum itu ini adalah waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat bagus untuk kami juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten meng-share, menyebarluaskan apa-apa saja yang menjadi program prioritas kami. Ya, tentu sasarannya tidak hanya di Dinas Pendidikan, tetapi kan ke wilayah kabupaten dan kota, di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten dan kota. Tentu sekolah-sekolah SMA, SMK, SKH baik negeri ataupun swasta yang secara kewilayahan, geografis dan lokasi pemerintahannya ada di kabupaten dan kota. Ini visi misinya, Bapak Ibu. Saya ingin masuk ke visi misi dulu. Visi misi kami adalah Banten maju, adil, merata, tidak korupsi, Bapak Ibu. Untuk Provinsi Banten di bawah pemerintahan Pak Gubernur, Pak Andra Soni, dan Pak Wakil Gubernur, Pak Dimyati Natakusuma. Nomor 3, yang inline dengan Dinas Pendidikan adalah ini nomor 3, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas di Provinsi Banten melalui program-program inovatif dan inklusif. Kita lanjut. Nah, ini ada program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 2024-2029 dari Banten Bagus sampai ke guru SMA di 12.734 dan guru SMK 13.953, guru SKH 1.265.
Dan ketika kita verval ke Dapodik melihat di keaktifan total keseluruhan yang aktif untuk guru SMA 464.600 dan untuk SMA 441.143 gitu, dan SKH 1.263. Tentu antara guru yang ada terdata di Dapodik dan keaktifan itu berbeda. Sehingga melihat dari database itu, baseline itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Ibu, terkait dengan UKKJ ini mempunyai guru-guru yang memang perlu untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan jenjang keahliannya, baik dari ahli pratama ke muda, dari muda ke madya, dan dari madya ke utama. Tentu secara kompetensi dasar di UKKJ itu paling tidak secara prinsipal Bapak Ibu memang harus memahami terkait dengan kompetensi dasar teknis dan kompetensi dasar manajerial serta kompetensi dasar sosiokultural. Banten memiliki di program saat ini, Banten di pendidikan gratis itu kami sudah menyasar 801 sekolah swasta SMA, SMK, dan SKH di tahun 2025 dengan total sasaran peserta didik di 60.705 siswa dan siswi. Dan rencana di akhir tahun ini, tahun pelajaran baru 2026-2027 akan diekspansi program pendidikan gratis atau sekolah gratis itu ke madrasah aliyah, ya, dengan total sasaran siswa kurang lebih 10.000 lebih. Nah, ini apa yang sudah dilakukan di tahun-tahun lalu terkait dengan penguatan program pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menghasilkan IPM tahun 2024 IPM-nya 76,35, Bu, dan di tahun ini 2025 itu di 77,25. Jadi di tahun 2024 ke tahun 2025 itu ada peningkatan secara poin. Dan untuk rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten di tahun 2024 9,23 poin, di tahun 2025 itu naik menjadi 9,56 poin. Nah, ini menunjukkan tren positif kolaborasi antara kabupaten dan kota serta provinsi untuk menaikkan IPM dan rata-rata lama sekolah. Dan ini ada peningkatan yang tren positif menaik. Oke. Terus Bu, lanjut Bu. Lanjut Bu ke ininya Bu, ke UKOM-nya Bu, ke UKKJ. Ada di bawah. Nah, ini sama seperti teman-teman narasumber tadi bahwa ada landasan hukum terkait dengan UKKJ, paling tidak yang terbaru ada di Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026 ya, terkait dengan jabatan fungsional di bidang pendidikan, pengawas mutu pendidikan, menggantikan Permen Pan RB nomor 21 2024. Dan ada tambahan kalau menurut saya di Permendikdasmen nomor 7 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu hakikatnya adalah guru gitu. Jadi jenjang karir guru itu mulai dari guru pertama, muda, madya, utama gitu. Jadi jenjang karir guru adalah itu. Jenjang karir guru bukan pada posisi kepala sekolah, tetapi jenjang karir guru mulai dari pertama sampai ke utama. Lanjut Bu. Tentu dengan menaikkan jenjang karir Bapak Ibu sekalian, Ibu harus melalui uji kompetensi. Ya, uji kompetensi itu dilakukan ketika Ibu naik jenjang. Apakah kita punya pangkat 3D mau ke 4A dari guru muda ke madya bisa otomatis naik pangkat? Tidak bisa kalau Bapak Ibu tidak naik jenjang. Jadi harus naik jenjang dulu baru naik pangkat. Tetapi kalau dari 3B, 3A, 3B ke 3C itu tidak perlu uji kompetensi dalam jenjang yang sama. Lanjut Bu.
ini kami dari pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan, sedang mengajukan proses pengusulan UKKJ ke Kemendikdasmen di Dirjen GTK, dan mungkin kita punya proyeksinya di tahun 2026 ini kurang lebih 400 guru, itu 500 dan yang sudah mendaftar 480. Lanjut, Bu. Oke, ini seperti yang tadi narasumber lakukan ya, sampaikan. Jadi predikat minimal baik ya, selama 2 tahun kurang lebih, dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang. Ini untuk syarat mutlak kenaikan jenjang. Kelengkapan administrasi dan sinkronisasi data nasional yang valid. Mungkin Ibu ke Dapodik gitu kan, dan ke SIM PTK, SIM PKB dan lain-lain. Itu. Lanjut, Bu. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa jenjang jabatan JF guru itu ada 4, Bapak Ibu. Ada pertama, ada muda, ada madya, ada utama. Gitu. Lanjut. Nah, proses pengusulan untuk UKKJ JF guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah yang pertama, lama masa kerja dari jabatan saat guru tersebut bertugas atau saat ini bertugas. JF yang sudah mendekati masa purna tugas tetapi belum UKOM. Prestasi kerja ya dilihat dari kinerjanya, sedang atau pernah bertugas di daerah khusus. Jadi guru tersebut sudah mengabdi mungkin di daerah perbatasan, terluar, terdalam, di wilayah Banten atau di wilayah Indonesia gitu sebelum pindah ke Banten. Guru yang telah memenuhi persyaratan angka kredit atau persyaratan AK. Lanjut, Bu. Nah, ini. Jadi semua pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota pada periode 1 belum memperoleh surat persetujuan kebutuhan JF guru untuk mengikuti uji kompetensi pada periode 2. Jadi sepanjang pada saat pengusulan calon peserta di periode 2 telah mendapatkan penunjukan surat persetujuan kebutuhan JF GTK dari Menpan RB. Jadi sebelum melaksanakan UKKJ atau UKOM yang dilaksanakan di setiap TUK, tempat uji kompetensi, tentu kami dari pemerintah daerah harus mendapatkan, atau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, Bapak Ibu, karena ini menyangkut dengan kamar jabatan di Menpan RB dan di BKN. Gitu. Jadi kamar jabatan dari muda ke madya kebutuhan di Provinsi Banten itu ada 11 misalkan atau ada 50. Kita harus rubah dulu kamar jabatannya, ditambah ya, madyanya ditambah, yang tadinya belum ada 50 kita tambah 50 sehingga ketika Ibu Bapak lulus UKOM itu bisa terpenuhi. Oke, lanjut, Bu. Nah, ini keterangan lain. Nah, ini periode sudah dijelaskan tadi untuk guru pamong, pengawas, dan penilik ya. Guru pamong, pengawas, penilik. Ini sudah dijelaskan. Lanjut saja, Bu. Lini masa pun sudah dijelaskan. Lanjut terus, Bu. Terus. Nah, ini ya terkait dengan TUK terkait dengan uji kompetensi UKKG pelaksanaannya tadi sudah dijelaskan juga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke posisi pra UKKG gitu. Kita harus punya tahapan-tahapan persiapan ya, seperti menunjuk TUK, terus sistem uji kompetensinya, pembiayaan gitu kan, tim-tim UKKJ-nya, verifikasi validasi dan pengolah data UKKJ. Lanjut, Bu. Nah, di kami ini ada tugas UPT. Tugas UPT itu kami punya KCD gitu. Nah, ini melakukan KCD yang ada di 5 wilayah di 8 kabupaten kota, melakukan koordinasi, membentuk tim, melakukan validasi, pemantauan, melakukan coaching klinik. Lanjut, Bu.
tugas tim uji kompetensi daerah sama seperti yang disampaikan oleh Dindik Pandeglang tadi. Ini cuman ada berbeda ramuan konten saja, tapi prinsipnya sama. Ada 6, Bu, yang mulai dari melakukan verifikasi, mengusulkan calon, membuat pelaksanaan verifikasi dan validasi, mengajukan usulan TUK, melakukan sosialisasi kepada peserta, uji kompetensi, membentuk dan menetapkan tim, ya, uji kompetensi. Lanjut, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Ini tidak, ini udah. Nah, mungkin itu dari kami, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa kita sharing terkait dengan informasi terkini dan apa-apa saja yang dialami oleh Bapak Ibu sebagai guru, baik di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta SKH, itu terkait dengan UKKJ ini, gitu, baik permasalahan ataupun kemudahan gitu di layanan UKKJ ini. Karena UKKJ ini pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri, begitupun dengan pemerintah kabupaten kota, kita harus tetap mendapatkan izin, mendapatkan license dari Kemendikdasmen, dari Dirjen GTK, dan juga kita harus memperkirakan terkait dengan masa pensiun guru yang ada saat ini. Jadi UKOM itu kita harus juga perkirakan berapa kebutuhan guru ke depan, masa pensiun di tahun ini berapa, di tahun depan berapa, maka UKKJ dapat kita usulkan gitu. Jangan sampai kita punya guru di bottleneck gitu ya. Jadi numpuk di ahli muda gitu. Tidak ada ahli madya kosong atau sedikit di ahli pertama. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh semua pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Itu terima kasih mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Pak Teguh Renggayana atas presentasinya yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya ini Pak Dodi Irawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Apakah sudah bergabung Pak? Atau ada stafnya mungkin Pak Usep? Ada Pak Usep? Sepertinya belum hadir ya. Belum bisa bergabung kembali ini. Tadi sempat bergabung tetapi tercampak dari ruang Zoom sehingga susah lagi untuk kembali masuk. Oh ada ini Pak Iwan Setiawan dari Disdik Lebak. Iya silakan mangga Pak Iwan. Oh iya silakan Pak Iwan. Perlu kami bantu share-nya Pak, share screen-nya? Ya, tidak usah, terima kasih Ibu. Terima kasih. Pak Iwan. Izin untuk bergabung, kemudian menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas. Intinya saya buka dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas tidak bisa bergabung terkait dengan memang karena dibatasi mungkin ya Bu. Jadi tadi itu ada acara, kemudian ketika mau masuk tidak bisa begitu. Maka izinkan saya mewakili Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan sedikit informasi kepada seluruh peserta kegiatan ini. Yang pertama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama di kegiatan sosialisasi terkait dengan UKKJ yang dilaksanakan oleh Artana Education Consultant. Terima kasih Ibu Dr. Randa Aryana Abidin, MSI, atas fasilitasi kegiatannya. Sungguh
peluang yang sangat berharga bagi kami sehingga kami bisa berdiskusi kemudian menerima berbagai pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Hanya saja Bu, memang mungkin sedikit terlambat, harusnya lebih awal gitu kan. Sekarang udah masuk tahapan 3 dan 4 gitu kan, udah verifikasi data. Tapi nggak apa-apa, karena memang intinya kita ingin para peserta pasti banyak bertanya. Kemudian sekali lagi perkenalkan, saya Iwan Setiawan Bu, dari Kabid Pembinaan Ketenagaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta dari Kabupaten Lebak yang telah hadir mengikuti Zoom ini. Bapak Ibu, khususnya Ibu Aryani, terima kasih sekali lagi. Saya hanya sedikit memberikan penjelasan sajalah, menguatkan, karena memang materinya hampir sama apa yang disampaikan oleh Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang juga dari Provinsi Banten. Salam kenal dari saya. Saya belum lama menjabat di bidang PKBS ini. Yang intinya gini, para peserta, bahwa ketika kita akan naik tingkat, naik jenjang, di situ ada uji kompetensi. Dalam jabatan apapun sekarang ada uji kompetensi. Artinya uji kompetensi itu dilaksanakan dalam rangka bukan mentes ya, mentes kita, menguji kita bagaimana penguasaan kita terhadap jabatan yang akan kita tempuh di berikutnya. Dan selanjutnya sedikit informasi saja Bapak Ibu, untuk Kabupaten Lebak ini, dari jumlah usulan 157, 143 diterima, 14 direvisi ya. Itu untuk ahli pertama ke muda. Kemudian dari muda ke madya 325, 292 diterima, dan ada revisi 33 orang. Jadi total jumlah usulan itu 482. Itu Ibu ya, terkait dengan usulan dari Kabupaten Lebak ya. Kemudian Bapak Ibu peserta, saya ingin menghimbau saja, khususnya ini dari Kabupaten Lebak, bahwa dalam kegiatan ini Bapak Ibu peserta harus selalu membuka SIM PKB Bapak Ibu, karena banyak informasi yang disampaikan lewat SIM PKB. Saya tadi lihat di grup pertanyaan ada yang terlambat misalnya untuk mengirim berkas dan seterusnya. Itu karena memang kepedulian ya Bapak Ibu guru terhadap nasibnya sendiri, khususnya di luar ini ya. Kalau yang hadir di sini udah bagus, nanti tolong disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain bahwa selalu senantiasa membuka SIM PKB untuk menerima berbagai informasi yang langsung dari kementerian terkait UKKJ atau dan yang lainnya gitu. Jadi ini saya menghimbau saja kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini, kemudian menyampaikan informasi-informasi kepada guru yang lain, rekan yang lain, agar senantiasa rajin membuka SIM PKB, karena disitulah informasi-informasi dari kementerian langsung disampaikan kepada Bapak Ibu gitu. Jadi itu saja tekanannya Bapak Ibu peserta. Sekali lagi kepada Ibu Aryani saya ucapkan terima kasih atas fasilitasinya dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas yang tidak bisa langsung hadir di room ini. Sekali lagi terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertanya kepada narasumber agar nanti lebih jelas informasinya. Itu saja Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Pak Iwan Setiawan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak, Provinsi Banten. Terima kasih Bapak Ibu.
Nah, sesi selanjutnya dari narasumber semua sudah, dan kami dari penyelenggara yang diwakili oleh saya sendiri, saya ingin menyampaikan sedikit materi kepada Bapak Ibu sekalian, tapi saya fokus kepada analisis soal dan materi-materi yang akan diujikan nanti pada waktu uji kompetensi. Karena menurut kami ini juga bagian yang sangat penting Bapak Ibu pahami dan kuasai, karena esensinya adalah uji kompetensi itu menguji kemampuan Bapak Ibu untuk ketiga kompetensi yang akan diuji dalam uji kompetensi yang mendatang. Izinkan saya sebelum kita buka forum tanya jawab nanti di sesi terakhir, saya ingin memaparkan dulu materi yang sudah saya siapkan sebagai pembekalan untuk Bapak Ibu terkait dengan soal uji kompetensi. Ya. Nah, yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini adalah analisis dan pembahasan materi uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru tahun 2026. Kenapa ini penting? Karena memang kunci dari keberhasilan Bapak Ibu untuk lulus uji kompetensi adalah penguasaan materi soal-soal yang akan diujikan di dalam uji kompetensi yang akan datang. Nah, kalau kita lihat dari struktur pengerjaannya untuk guru 3B ke 3C itu tipe soal yang diujikan adalah SGT atau Situational Judgment Test. Kemudian nanti kalau yang 3D ke 4A itu ada dua bentuk soalnya yaitu SGT dan studi kasus. Nanti saya akan contohkan bentuknya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga untuk guru madya ke utama itu tipe soal yang diujikan adalah SGT. Kemudian apabila lulus di soal-soal ini, Bapak Ibu selanjutnya akan mengikuti simulasi coaching dan wawancara. Tetapi ini sistem gugur. Kalau tidak lulus di sini, maka tidak bisa mengikuti tahapan yang berikutnya. Nah, terkait dengan waktu pengerjaan ya, Bapak Ibu, golongan 3B 3C itu akan diberikan waktu 2 jam dengan jumlah butir soal 68 menit. 68 soal, maaf. Nah, kemudian untuk 3D ke 4A itu sebanyak 68 soal dengan durasi 2 jam dengan tipe soal SGT dan soal studi kasus itu ada 12. Jadi totalnya 80 ya. 80 soal dan ini ada penambahan waktu 30 menit. Jadi totalnya untuk yang golongan 3D itu 150 menit jadwalnya ya Bapak Ibu. Kemudian bobot penilaian jelas dari 3B ke 3C itu kelulusannya total diambil dari nilai SGT ya, tipe soal SGT. Tapi kalau 3D ke 4A itu tipe soal yang 70%-nya itu dari tipe soal SGT dan 30%-nya dari studi kasus. Nah, kombinasi kelulusannya diambil dari penggabungan ini. Kemudian untuk guru ahli madya ke utama itu SGT-nya harus punya bobot 100%, tapi simulasi coachingnya ini 40 dan 50%. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, ini simulasi saja ya, tampilan nanti ketika Bapak Ibu masuk ke ruangan untuk memulai tes uji kompetensi akan tampil seperti ini. Nah, setiap soal-soal yang tampil di uji kompetensi itu bisa Bapak Ibu klik yang mana yang mau dikerjakan duluan. Artinya, Bapak Ibu jangan terpaku menjawab soal yang sulit, tapi berpindahlah ke halaman berikutnya untuk mengerjakan soal yang lebih mudah. Nah, ini tadi yang terkait dengan tipe soalnya, yang teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, ini mungkin teoritisnya ya. Yang terpenting kita pahami di sini adalah apa sebenarnya kompetensi teknis itu. Nah, kompetensi teknis itu terdiri dari 4. Kalau itu Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya, yaitu ada pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang terpenting dari sini adalah Bapak Ibu esensinya harus
memahami karakteristik peserta didik. Nah, nanti bisa dibaca secara lebih serius ya, kita terbatas waktu, jadi saya menyampaikan yang pokok-pokoknya saja. Kemudian kompetensi manajerial, nah ini acuannya adalah Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Jadi semua uji kompetensi yang terkait dengan ASN itu berdasarkan peraturan ini. Kalau kompetensi manajerialnya yang diujikan. Nah, kemudian ada lagi kompetensi sosiokultural, Bapak Ibu. Ini adalah kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang guru memfasilitasi atau mengakomodir perbedaan-perbedaan yang terjadi di lingkungan sekolah, baik bersifat inklusif, pembelajaran inklusif, kemudian mengakomodir kelompok-kelompok minoritas, misalnya dari agama maupun dari suku. Ya, ini kemampuan kita diuji di sini. Nah, sekarang yang menjadi juga permasalahan, bagaimana sebenarnya karakteristik soal SGT ini, Situational Judgment Test. Nah, ini memang dibutuhkan pembelajaran yang mendalam ya Bapak Ibu ya. Dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk Bapak Ibu bisa mengevaluasi, mempelajari, karena tanpa persiapan yang matang, kita akan lebih nervous nanti menghadapi soal-soal yang diujikan. Jadi saya di sini ingin sekedar menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa soal SGT itu adalah hakikatnya menilai kemampuan guru membaca situasi nyata di sekolah. Ya, apa yang diukur? Yaitu ketepatan mengambil keputusan, kepekaan pedagogik. Nah, di sini yang diukur dalam uji kompetensi terkait dengan tipe soal SGT itu adalah seperti itu. Nah, karakteristik soalnya biasanya berbasis kasus, ya, situasi otentik. Kemudian tidak sekedar menguji hafalan teori, tapi melainkan judgement profesional. Nah, apa ciri jawaban yang terbaik? Yaitu Bapak Ibu harus memilih jawaban yang melindungi kepentingan dan kebutuhan peserta didik berbasis data atau fakta situasi. Jadi bukan asumsi. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang bukan berdasarkan kebiasaan yang Bapak Ibu lakukan, melainkan jawaban yang berbasis data. Ya. Kemudian bagaimana dengan karakteristik soal studi kasus? Nah, ini yang untuk mau ke 4A, ke guru madya. Bentuk soalnya itu biasanya berupa uraian situasi nyata di sekolah, kelas maupun komunitas belajar. Nah, fokusnya menilai kemampuan Bapak Ibu menganalisis masalah, ya, menentukan prioritas dan mengambil keputusan yang profesional. Nah, bentuk jawaban yang tinggi bobotnya itu terstruktur, logis, berbasis data, dan memuat langkah tindak lanjut ke depan. Tingkat berpikir yang diuji dalam studi kasus itu biasanya di level HOTS ya. Ini pastinya Bapak Ibu udah tahu ya, berpikir tingkat tinggi. Dari mulai menganalisis, mengevaluasi, dan merancang solusi. Nah, kalau terkait dengan taksonomi Bloom, dia di level C4, C5, atau C6. Nah, secara gambarannya Bapak Ibu ini saya ambilkan satu contoh soal. Nah, nanti Bapak Ibu dalam uji kompetensi itu akan diberi jawaban-jawaban yang semuanya benar, tetapi ada jawaban yang punya bobot lebih tinggi dari yang lainnya. Contoh seperti ini. Saat pembelajaran berlangsung, Anda melihat beberapa siswa tampak pasif, tidak mencatat, dan hanya mengikuti teman saat mengerjakan tugas kelompok. Sementara waktu pembelajaran masih tersisa 25 menit. Apa tindakan yang paling tepat? Nah, ini tadi kalau SGT itu seperti itu ya. Bapak Ibu dihadapkan pada sebuah situasi di mana Bapak Ibu harus mengambil keputusan yang cepat. Nah, jawaban yang paling tinggi bobotnya adalah menghentikan kegiatan sejenak untuk mengecek pemahaman, memberikan pertanyaan pemantik, dan memperjelas pembagian peran agar siswa terlibat. Kenapa? Jawabannya adalah karena guru melakukan asesmen cepat, memberikan bantuan langsung, dan memperbaiki struktur partisipasi kelompok. Artinya di sini guru sudah melakukan tindakan yang profesional. Ya.
Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi ini memang harus dilatih. Nah, kemudian studi kasus, ini bedanya. Kalau studi kasus itu biasanya Bapak Ibu akan dihadapkan kepada soal yang panjang uraiannya. Nah, dari jawaban dari soal yang uraian yang panjang ini, Bapak Ibu harus bisa mengambil inti masalah dari soal itu. Apa yang ada di soal itu? Dari situlah baru Bapak Ibu bisa menjawab pilihan yang paling tinggi bobotnya. Ya. Nah, seperti ini misalnya ini adalah dalam beberapa pertemuan terakhir, misalnya Anda mengamati kita sebagai guru ya, bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu sepertinya belum merata. Nah, kemudian hasil observasi menunjukkan sebagian siswa aktif mendominasi diskusi. Jadi ada kelompok yang aktif. Sementara yang lain cenderung diam, hanya menyalin jawaban, dan tidak berani menyampaikan pendapat. Lalu, dari refleksi siswa, beberapa menyatakan kurang percaya diri, takut salah, dan sebagainya ya. Kemudian hasil asesmen formatif juga menunjukkan kesenjangan pemahaman antar siswa. Jadi ada yang tinggi nilainya, ada yang rendah nilainya. Lalu yang dituntut dari Bapak Ibu menjawab strategi pedagogik apa yang paling tepat untuk mendapatkan atau mengatasi masalah ini. Jadi Bapak Ibu nanti dikasih soal yang berbasis kasus masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, kenapa jawabannya C? Yaitu menyusun kegiatan kolaboratif berdasarkan pemetaan kebutuhan siswa, menetapkan peran yang terstruktur, memberikan bantuan bertahap, serta mengevaluasi keterlibatan setiap siswa selama pembelajaran. Kenapa? Jawabannya adalah karena yang C ini berbasis pada pemetaan kebutuhan, Bapak Ibu. Kebutuhan siswa, pengaturan peran, scaffolding, bantuan bertahap ya ini artinya, dan evaluasi keterlibatan. Jadi di sini ada kolaborasi. Nah, kemudian kenapa penting pemetaan kebutuhan siswa? Karena muaranya kita saat ini sedang pembelajaran kurikulum merdeka yang berorientasi kepada student center, yaitu kebutuhan siswa yang paling utama dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jawaban kita harus bermuara kepada kebutuhan siswa tersebut, kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, maka itulah jawaban yang paling tinggi bobotnya adalah yang C, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah nanti Bapak Ibu bisa analisis sendiri ya, apa perbedaan mendasar antara soal tipe SGT dan soal studi kasus. Nah, kemudian yang terpenting juga Bapak Ibu ketahui, sistem penilaian di uji kompetensi. Ya. Nah, kalau untuk 3B ke 3C itu total dari SGT. Tetapi Bapak Ibu perlu perhatikan, 70% penilaian itu berasal dari kompetensi teknis. Yang 4 tadi yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi soal-soal uji kom yang terkait dengan 4 kompetensi ini punya bobot 70% untuk membantu Bapak Ibu kelulusannya, nilainya. Ya. Nah, yang kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 30%. Nah, tentunya soal-soal juga yang dominan itu nanti akan membahas aspek-aspek di kompetensi teknis. Nah, yang 30% di aspek manajerial dan sosiokultural. Nah, kemudian kalau untuk guru 3D ke 4A, ini gabungan dari soal SGT 70% dan studi kasus 30%. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ini bisa dipahami secara pelan-pelan maknanya. Nah, kemudian untuk madya ke utama 4C ke 4D itu menggunakan sistem gugur. Jadi kalau SGT-nya tidak lulus sebagai prasyarat awal, maka tidak bisa melanjutkan ke simulasi coaching dan wawancara. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya. Nah, ini juga hitungan-hitungannya. Nah, ini juga. Kemudian,
ini perhitungan skor-skor dari angka-angka yang bisa Bapak Ibu peroleh. Kalau yang optimalnya karena 68 soal itu maksimal berarti 340 ya. Itu kalau Bapak Ibu menjawab semuanya 555 bobotnya dari 68 soal itu. Ya. Kemudian tuh nanti bisa dievaluasi di diskusi kita ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bagi yang belum bisa lulus di tahap pertama nanti bisa mengikuti di tahap kedua ya. Tergantung kuotanya juga. Baik, Bapak Ibu, itu presentasi dari saya selaku pengelola dari kegiatan ini. Itu membekali Bapak Ibu semua. Dan yang terpenting sebenarnya adalah Bapak Ibu harus latihan, ya, latihan menjawab soal-soal itu, kemudian memahami substansi-substansi dari soal-soal yang diujikan. Tentunya perlu berlatih dan perlu bimbingan intensif sebenarnya, perlu bimbingan intensif. Nah, mungkin bisa nanti difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, ya, kelompok-kelompok belajar guru, mungkin bisa mengumpulkan guru di suatu tempat. Kemudian diberi pelatihan di situ, semacam bimbingan intensif untuk pembekalan kepada guru-guru agar bisa mendapatkan hasil yang optimal dari nilai-nilai yang akan diperoleh nanti pada waktu uji kompetensi. Saya kira itu presentasi dari saya. Nah, selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 16 menit untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan raise hand, kemudian bertanya dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya, lalu sebutkan nama dan sekolahnya. Yang pertama ini Ibu Sajira Wahyu, atau Bapak ini ya, Bapak Sajira Wahyu Furkon. Silakan Pak dari SMP Negeri 4 ya. Oh maaf, SMP Negeri 4 Sajira, begitu ya Pak ya, maaf. Ya, Silakan Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ini sebenarnya kesempatan ini sangat luar biasa. Kebetulan saya uji kom ini yang kedua mungkin tahun ini, Bu. Nah, tahun kemarin tidak lulus. Dan terima kasih untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang masih memberikan kesempatan pada saya untuk ikut yang kedua ini, Bu. Ibu, evaluasi yang tahun kemarin, mohon maaf kami ini kan kebanyakan cerita ya Bu. Jelang 50 tahun Bu, di mana mata dan pikiran kami kan sudah tidak fresh good gitu Bu. Sudah tidak lagi kecerdasannya tidak seperti dulu gitu Bu. Oleh karena itu mohon Bu untuk soal mungkin agak dipertimbangkan lagi Bu ketika kesulitannya Bu, agar kami bisa lulus semua Bu. Karena ya itu yang saya bilang tadi, karena kami jelita jelang 50 tahun Bu. Jadi sudah tidak fresh, itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua, saya melihat tadi kan Ibu ada jawaban yang paling betul itu bobotnya 5 ya Bu ya. Bobot lalu 4, 3, 2, 1. Karena saya pertanyaan kemarin itu Bu, akhirnya ya tidak fokus juga gitu ya untuk benar-benar maksimal. Tapi insya Allah tahun ini mah coba dimaksimalkan lagi. Nah, apakah ada pembatasan kuota gitu Bu untuk bisa lulus uji kom ini Bu? Karena melihat yang tahun kemarin dan tahun ini, alhamdulillah di Lebak ini Bu banyak Bu yang ingin naik ke jenjang berikutnya gitu Bu. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Pak Wahyu. Silakan, itu ditujukan ke saya berarti ya Pak ya, pertanyaan Bapak ya. Semuanya spesialnya ke Ibu. Iya, Mangga. Nah, silakan Ibu Eni Suryaningsih. Mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Aryani. Izin saya bertanya Ibu, kebetulan saya dapat informasi ya, ada UKKJ yang kedua nanti di bulan Oktober. Izin Ibu, Iya. untuk golongan A5 Diak Utama, apakah ada peluang untuk
UKKJ di tahun 2026 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam proses pengusulan persyaratan UKKJ untuk guru ahli Madya Utama perlu membuat suatu makalah karena waktu belum ada kegiatan UKKJ kan ada presentasi gitu ya informasinya. Jadi semacam urgensi dalam makalah itu apa sih urgensi kita untuk naik ke utama. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, mohon Ibu Aryani materi dari presentasi Ibu ini di-share juga termasuk dari Bapak-bapak sebelumnya karena saya agak sedikit telat masuk ke Zoom. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Eni dari sekolah mana? SMA 25 Kabupaten Tangerang. Oh, SMA 25 Tangerang ya, Bu ya. Kabupaten. Kabupaten Tangerang. Baik, Ibu. Selanjutnya, Ibu Retno Ekapuri. Ini kita buka 5 penanya dulu ya. Nanti sesi berikutnya. Ibu Retno, Oke, silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam, Bu Retno. Bu Aryani, pertanyaan saya mungkin terkait dengan pendaftaran UKJJ. Saya kurang, mungkin Bu Aryani bisa merekomendasikan kepada narasumber, karena ini terkait dengan penguploadan data. Kebetulan saya sudah melakukan pendaftaran dan memverifikasinya. Ternyata harus ada yang direvisi, Bu. Nah, ketika saya revisi, saya ada kesalahan dalam pengklikan untuk pengiriman ulang. Ternyata setelah dicek, statusnya masih belum revisinya, masih revisi, belum diajukan kembali. Mohon bantuannya, Ibu. Saya harus melaporkan kondisi kendala ini kepada siapa dan bagaimana, mungkin ada solusinya. Terima kasih. Maaf, Ibu dari sekolah mana? Dari SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. SMA 9, kota ya, Bu ya? Ya, Kota, Tangerang Selatan. Kota Tangsel. Spesifiknya yang direvisi itu apa, Ibu? SKP, Ibu. SKP tahun terakhir, kebetulan sebelumnya saya menguploadnya tidak ada stempel basah. Jadi masih berupa arsip, jadi kemudian harus stempel basah, tapi sudah diupload. Nah, sepertinya saya merasa sudah mengklik kirim berkas, tapi ternyata setelah saya konfirmasi ke dinas, hasil pemantauannya statusnya masih berupa revisi, belum diajukan kembali. Bagaimana ya, Bu? Sedangkan penutupan pendaftaran sudah kemarin terakhir. Sudah ya, tanggal 19 ya. Iya, mohon bantuannya Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, Bu. Bu Retno, satu lagi. Tadi kalau berdasar urutan Pak Ansori nih, sepertinya. Pak Ansori, silakan, Pak. Izin Bu bisa terdengar? Dengar, Pak. Izin bisa terdengar Bu. Iya, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 3 Sukaresmi Kabupaten Pandeglang. Ya, Pak. Ada beberapa hal yang saya mungkin di sini bukan bertanya, tetapi ada semacam dinamika yang saya belum ketahui kaitan tentang yang namanya UKKJ Bu. Saya formula Bu dari muda ke madya Bu ya. Cuman dari hal tersebut mungkin saya berkaitan tentang apa yang diutarakan dari para pembahas atau para narasumber berkaitan tentang yang namanya untuk muda ke madya itu akan mengerjakan yang namanya STJ dan studi kasus Bu ya, kalau nggak salah Bu ya. Betul, studi kasus. Iya, Pak. Maaf Bu, Betul, Pak. Studi ya kasus. studi kasus artinya ya studi kasus dan ya eh, judgment test itu Bu ya. Yang saya tanyakan adalah karena saya permula Bu ya, maaf Bu ya. Iya, Pak. Apakah dari beberapa poin tersebut itu kaitan tentang soalnya pilihan atau ada hal-hal lain kaitan tentang alasan-alasan atau opini daripada penjawab Bu. Itu yang pertama. Itu Bu ya. Yang keduanya kaitan tentang kuota. Keterbatasan kuota, apakah itu mengikat atau seperti apa Bu?
Itu sebatas itu aja mungkin butuh bimbingannya. Dan saya berharap mungkin ada yang terakhir, motivasi apa untuk menjadi motivator secara pribadi dalam hal agar eh, dalam tes UKKJ ini bisa sukses, Bu. Itu aja mungkin, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ansori. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi penanya ya, karena terkait dengan waktu, jadi saya ke Ibu Dede Nurhayati. Silakan Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Silakan. Mohon maaf Ibu, saya tidak menampilkan gambarnya karena kondisinya tidak sedang pakai hijab. Iya, Mbak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Ibu. Yang saya ingin tanyakan sedikit, hanya sedikit. Yang pertama mengenai bentuk soal studi kasus, apakah seperti yang dicontohkan tadi, bentuknya multiple choice, ataukah bentuknya essay? Lalu yang kedua, simulasi coaching itu seperti apa gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Dede golongan berapa? 3D dari muda ke madya. Oh, kalau Ibu simulasi coachingnya nggak ada Ibu. Oh, nggak ada. Ya, itu untuk Adanya studi kasus ya. studi kasus dan SGT yang Nah, yang studi kasus itu bentuknya apakah seperti tadi? Tadi kan bentuknya multiple choice. Ya, ya. Apakah bentuknya essay? oh baik Bu, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Iya, ini ada 5 penanya ya. Mungkin narasumber di sini ada yang masih bergabung. Pak Hafid barangkali ya, Pak Hafid dari Disdikpora Pandeglang, Kabupaten Siap Ibu Pandeglang. hadir. Ada Pak masih? Siap Ada Bu. ada yang bisa Bapak beri jawaban ini Pak terkait pertanyaan guru yang tadi? Silakan. Terutama yang perbaikan itu ya, perbaikan tadi yang saya lihat relevan dengan Bapak itu pertanyaan dari, memang ini wilayahnya beda nih Pak, dari SMA 25 Tangerang dan dari SMA Negeri 9 Kota Tangsel. Jadi ada yang salah di-upload ya, ada kekeliruan dari SKP-nya. Nah, apakah bisa diperbaiki padahal durasi penguploadannya sudah dibatasi waktunya sampai kemarin. Barangkali itu Pak yang relevan atau mungkin Bapak bisa juga menjawab yang lain. Silakan Pak. Pak Hafid. Iya, terima kasih Ibu. Tadi pertanyaan dari Ibu yang dari Tangsel Bu ya. Eni Suryani. Kaitan dengan proses pendaftaran yang direvisi, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Ini jawabannya bisa Bu, masih bisa diperbaiki, tapi catatannya ada batas waktu dan ketentuan yang berlaku. Nah, selama masa perbaikan atau revisi masih terbuka, ini masih bisa diperbaiki melalui akun SIM PKB secara mandiri. Namun setelah masa perbaikan ditutup, ini sistem akan dikunci secara otomatis dan tidak bisa lagi diubah kecuali ada persetujuan khusus dari panitia pusat. Itu catatan pentingnya. Nah, jika sudah dinyatakan perlu revisi, ini Bapak Ibu bisa masuk ke akun SIM PKB, kemudian cek notifikasi perbaiki berkas, kemudian ubah data, unggah ulang dokumen yang benar lalu kirim ulang. Kemudian bisa dikoordinasikan dengan operator sekolah atau operator dinas jika ada kendala sistem. Nah, yang menjadi catatan pentingnya adalah revisi hanya bisa dilakukan dalam jendela waktu yang ditentukan. Nah, sedangkan untuk revisi ini kita ada di perbaikan ini di tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Nah, artinya di verifikasi kedua ini sudah sudah terlewati. Nah, biasanya kalau revisi ini di luar jadwal, ini biasanya
dinyatakan gugur secara administrasi. Namun barangkali Ibu bisa berkoordinasi nanti dengan operator di dinasnya, begitu Ibu penjelasannya. Jadi revisi ini hanya bisa dilaksanakan di jendela waktu yang ditentukan. Barangkali itu Ibu Ya, penjelasannya. Terima terima kasih. kasih Pak Hafid. Jadi begitu ya Bu Retno tadi dan Ibu Eni Suryaningsih ya. Eh, baik, yang lainnya sepertinya kepada saya ini pertanyaannya ya. Nah, saya jawab langsung saja Pak Wahyu terkait dengan tingkat kesulitan soal-soal uji kompetensi ya Pak ya. Nah, memang saya menyadari juga dan melihat banyak fenomena ini, guru-guru yang ikut di uji kom ini usianya sudah di atas 50 tahun, di mana daya lihat mata juga sudah berkurang, tingkat pemahaman terhadap materi-materi soal juga sudah menurun karena belum sudah lama mungkin tidak membaca ya Bapak Ibu ya, ini wajar. Tetapi begini, kalau terkait dengan itu tidak bisa Pak. Artinya memang sudah ada standarisasi dari Kemendikbudristek untuk soal-soal yang terkait dengan uji kompetensi. Jadi itu memang tingkat kesulitannya tidak bisa direndahkan ya, artinya dikurangi. Memang seperti itulah soal itu. Nah, yang bisa adalah peningkatan kapasitas diri kita, Pak, sebagai guru, ya misalnya melalui bimbingan intensif, melalui pelatihan, melalui membaca buku-buku yang terkait dengan uji kompetensi. Itu ya, Pak ya. Kemudian dari Ibu Eni ya, Ibu Eni Suryaningsih terkait kuota ahli madya keutama. Nah, ini sebenarnya yang relevan menjawab ini dari Dinas Pendidikan ya. Pak siapa ya? Pak Iwan barangkali masih bergabung ini, Pak Iwan Setiawan atau Pak Hamami? Mangga Pak, silakan. Izin Bu, Ya, silakan Pak. Usep Bu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Oh iya Pak Usep, mangga Pak Usep. Oh iya tadi Pak Iwan ya, ini sekarang Pak Usep. Silakan Pak Usep. Izin membantu saja Iya. terkait kuota. Kita sebenarnya semua dinas pendidikan itu melimpah Bu, terkait kuota. Hmm. Tetapi kuota ini jarang sekali terpenuhi karena teman-teman di bawah kadang-kadang memang tidak aktif, tidak respon terkait dengan informasi yang kita sampaikan di grup pengawas K3S, MKKS, KKG, dan sebagainya, dengan alasan mereka tidak menerima informasi. Kabupaten Lebak hari ini juga kita mendapatkan kuota sangat berlimpah, Bu. 1.000 lebih kita kuotanya, tetapi yang mengkonfirmasi itu di angka 483. Artinya hanya setengahnya yang mengkonfirmasi. Nah, pada saat seperti ini, teman-teman biasanya ada alasan kami tidak dapat informasi. Sebenarnya klasik ya, karena notifikasi itu kan langsung ke SIM PKB teman-teman. Artinya kalau terkait kuota, jangan khawatir. Kuotanya itu sangat melimpah, kecuali yang tidak diberikan ke kita, kuotanya itu adalah guru madya ke guru utama. Itu saja. Kalau guru pertama ke guru muda ke guru madya itu melimpah, sangat banyak sekali. Bahkan hari ini pun di bawah 50% yang mengkonfirmasi. Terima kasih, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Usep ya atas penjelasannya. Begitu ya Bu Eni ya. Jadi memang kalau untuk ahli madya keutama memang belum tersedia kuotanya dari pusat ya. Kemudian Bu Retno sudah. Nah ini terkait pertanyaan dari Pak Ansori ya, Pak Ansori SMP 3 Kabupaten Pandeglang. Iya Pak, memang ada 3D ke 4A itu soalnya berbentuk studi kasus ya. Tetapi saya sekaligus menjawab Ibu Ibu siapa tadi itu ya, yang menjawab apakah berbentuk soalnya esai atau
pilihan berganda. Jadi kalau untuk soal studi kasus bagi golongan guru 3D ke 4A, sampai saat ini keputusannya itu masih berbentuk pilihan berganda. Walaupun Bapak Ibu yang di tahun 2024 kemarin waktu uji kom pernah terjadi soal yang studi kasus itu berbentuk esai dengan menulis tapi ada pembatasan karakter huruf. Kalau nggak salah saya sekitar 500 huruf yang boleh kita menuliskan jawaban dalam bentuk esai untuk soal-soal yang studi kasus. Namun kalau yang untuk tahun ini, informasi terakhir yang kami terima itu bentuknya masih pilihan berganda. 2025 kemarin juga Bapak Ibu studi kasus itu 2025. Nah itu ya, kemudian kuota ya, kuota apakah mengikat atau tidak? Iya Pak, jelas mengikat seperti yang disampaikan oleh Pak Usep tadi, memang mengikat, tetapi justru ada yang tersedia banyak bahkan tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, itu juga banyak. Tapi memang kuota itu mengikat, tergantung dari peluang-peluang kebutuhan masing-masing dinas pendidikan. Nah, saya kira itu ya, Pak ya. Yang lain tidak ada lagi pertanyaannya sama. Iya. Baik, waktu kita sudah lewat. Izin Bu, Oh, mangga, mangga. izin Bu sebentar. Ya. Bu, ini hanya sekedar usulan aja dan permohonan. Bagaimana kalau diadakan pembahasan soal bersama Ibu secara live Oh iya, atau bimbingan bertahap gitu Bu? bimbingan bertahap ya, Bu ya. Hmm. Ibu ini, Khusus untuk soal. oh, ini Bu Dede ya? Iya. Oh, dari Bu Dede. Ya, mungkin ini kan banyak dinas pendidikan ini di sini ada Pak Iwan, ada Pak Hamami, Pak Hafid, Pak Usep. Barangkali bisa difasilitasi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Ya, kita sebagai narasumber siap untuk misalnya kita datang ke daerah, kemudian ada kelompok belajar di situ, ya maksimal memang nggak bisa juga kelasnya terlalu banyak ya Bapak Ibu. Tidak efektif, misalnya 30 itu maksimal. Nanti kita buat kelompok-kelompok pembelajaran untuk memang fokus pelatihannya itu melatih Bapak Ibu siap menjawab soal-soal uji kompetensi dengan bentuk dan berdasarkan aturan dari Kemendikbudrismen. Jadi bukan soal-soal yang bersifat umum ya, tetapi soal yang memang dirujuk berdasarkan peraturan Kemendikbudrismen. Jadi itu berpulang kembali kepada Dinas Pendidikan yang ada di sini, mudah-mudahan bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua. Itu kalau dari saya Bu Dede Nurhayati. Mhm. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, iya. Tapi melihat kondisi kita sekarang ini dengan apa lokasi dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita secara daring kayaknya Bu. Nah, bisa juga secara daring. Mhm. Nanti kita diskusikan kembali ya Bapak Ibu untuk Ya, baik-baik. memang Terima kasih Ibu atas informasinya, ya atas sama-sama waktunya. Bu Grace. Itu memang sangat dibutuhkan ya saat ini bagi Bapak Ibu yang untuk mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 lebih 6 menit. Kami dari penyelenggara Artana Education Consultant mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia hadir dalam kesempatan siang hari ini. Ya, di kolom partisipan saya melihat ada 483 dan ada juga di link YouTube eh, yang masih tetap bertahan untuk melihat acara kita pada siang hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dalam hal ini dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang tadi diwakili oleh Bapak Iwan, ya, kemudian Pak Usep juga, terima kasih banyak. Kemudian Pak Hafid Hertian dari Disdipora Pandeglang, kemudian Bapak Hamami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, dan Pak Teguh Renggayana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaannya menjadi narasumber, kemudian kesediaannya juga membantu sosialisasi kegiatan ini sehingga banyak guru yang terinformasi dan bergabung di dalam acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan dapat memberi keberkahan buat kita dan manfaat untuk karir kita sebagai seorang pendidik. Mohon maaf kami juga tidak bisa memfasilitasi Bapak Ibu seoptimal mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan ya, karena keterbatasan waktu juga. Tapi mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa tindak lanjuti dalam forum-forum yang lebih banyak waktu yang tersedia. Baiklah Bapak Ibu, dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya menutup acara Zoom kita ini. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita akhiri, kita ambil dokumentasi dulu ya Bapak Ibu semua. Silakan dibuka kameranya. Nanti admin akan mengambil fotonya. Kan Bapak Ibu, boleh dibuka mic-nya. Mungkin ada mengucapkan Terima kasih Ibu. Terima kasih dan para narasumber. Terima kasih semua Bapak Ibu narasumber. Terima kasih Ibu. Semoga berkembang rezeki buat semuanya. Mudah-mudahan kita Tunggu Bapak Ibu narasumber undangan untuk bimbingan materinya sama bimbingan pembahasan soalnya. Kita semuanya diberikan kelancaran pada saat ujian. Amin. Amin ya Allah. Kita bertemu lagi Bapak Ibu dengan narasumber. Mohon izin Bu, mohon diadakan secara online. buat para narasumber, buat ibu bapak semuanya, terima kasih sudah hadir. Ini sebagaimana harapan bersama. Jangan lupa share. Materinya nanti kita share. Terima kasih Bu. Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.